Selamat pagi, salam dalam. Saudara-saudara, warta lisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadat Minggu Paskah ke-6 hari ini dipimpin oleh Penatua Yesaya Soeharno dan pengkhotbah oleh Bapak Andrew Kurniawan dari Saat Malang. Yang kedua, ibadat kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan diadakan pada hari Kamis 13 Mei 2021 mulai tayang perdana pukul 8 di kanal YouTube GKI Tegal. 3. Pada hari Minggu 23 Mei 2021 adalah Hari Raya Pentakosta dan kita rayakan bersama dengan Hari Pengucapan Syukur. Pada kesempatan itu, kita akan menyerahkan persembahan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima selama 1 tahun. Amplop persembahan Thanksgiving Day 2021 telah kami bagikan bersama dengan amplop bulanan. Amplop tersebut dapat diserahkan mulai Minggu 23 Mei 2021 dengan memasukkan ke kotak di depan kantor gereja atau melalui transfer ke rekening BCA 0476399 dengan mencantumkan TGD dan nomor kodenya. Demikian warta lisan ini, selamat memasuki ibadah. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berkumpul saat ini untuk menyatakan ungkapan syukur kita atas keselamatan dan kasih yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Mari kita memasuki ibadat Minggu Paskah ke-6 ini dengan memuji Tuhan. Ibadat Minggu Paskah 6 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, dipersatukan dalam iman dan kasih.
menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Kristus tidak hanya sekedar percaya, lalu dibaptis dan selesai. Kita sebagai pengikut Kristus harus dapat membuktikan dan mempersaksikan iman kita dengan perbuatan yang nyata. Roh Kudus telah memberikan keberanian kepada kita untuk mengikut Kristus dan bersedia tinggal di dalam Kristus, yang berarti bahwa kita hidup beriman dalam iman dan kasih-Nya, mematuhi perintah-Nya, dan mengasihi sesama. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-12. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sebelum kita melanjutkan ibadat kita, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan untuk membawa, mengakui, dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Allah yang Maha Baik, sebelum kami melanjutkan ibadat kami kepadamu, layakkanlah kami untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan, membawa penyesalan dan pengakuan dosa kami. Dengan malu dan menyesal Tuhan, kami mengakui di dalam menjalani kehidupan dan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami masih acap kali mengisinya dengan melakukan apa yang hanya menjadi kesenangan atau keinginan kami sendiri. Bahkan tidak jarang, apa yang Tuhan larang dan tidak kehendaki, justru kami lakukan. Kami lakukan itu semua kadang-kadang baik secara sadar atau tidak. Oh Tuhan, ampunilah kami. Jikalau kami kurang hormat dan kurang kasih kami kepada Tuhan, padahal siapakah kami ini Tuhan? Kami manusia yang sebenarnya pantas Tuhan campakkan ke dalam hukuman, penderitaan, dan kematian yang kekal. Tetapi karena anugerah kasih-Mu yang tak ternilai itu, kami Tuhan telah tebus dan selamatkan. Oleh karena itu, saat ini kami datang menyambut anugerah pengampunan-Mu, karena kami yakin dan percaya, jika kami mengakui segala dosa kami dan sungguh-sungguh mau hidup di dalam pertobatan, maka Tuhan akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut anugerah pengampunan-Mu. Amin. Saudara-saudara, bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan,
Sekarang terimalah berita anugerah yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Kasih Tuhanku lembut padanya, ku bertelut dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku punya telah kasih besar. Kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Ditolongnya yang penat dan berbeban berat, juga orang yang sesat. Kasih besar. Walau hatimu cemar, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar. Kasih besar. Kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Andrew Kurniawan. Mungkin bagi beberapa Bapak Ibu Saudara sekalian mencoba mengingat-ingat, kok wajahnya agak familiar begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertengahan 2017 saya diberikan sebuah kesempatan untuk saya melayani di jemaat di GKI Tegal. Meskipun saya pernah di Tegal beberapa lama begitu, tetapi yang saya ingat satu bahasa yaitu enyong kencot gitu kan. Enyong kencot, nggak tahu apakah benar ya pronunciation-nya, tapi saya pikir ya kurang lebih seperti itulah, enyong kencot gitu. Masih terngiang sebenarnya di dalam benak saya ketika saya bersama-sama dengan jemaat di GKI Tegal melayani para pemudik yang sedang beristirahat di lapangan sebelah gereja pada saat itu ya. Wah, itu satu pengalaman yang luar biasa. Dan saya sungguh merindukan ketika saya boleh berjumpa kembali muka dengan muka secara fisik, berkunjung di GKI Tegal. Kiranya itu pun jadi sebuah mimpi yang akan nanti bisa terrealisasi di kemudian hari. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa hidup dipersatukan oleh kasih sebagai tubuh Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita hari ini nampaknya sangat jelas sekali. Yesus menginginkan kita untuk mengasihi sesama kita. Tetapi kita percaya, mengasihi sesama itu bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang sederhana, yang simple. Seperti apa yang saya ucapkan. Kalau saja mengasihi itu suatu hal yang mudah, tentu saja dunia ini akan menjadi dunia yang indah, dunia yang damai. Sama seperti apa yang diimajinasikan oleh John Lennon. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah tahu akan tokoh ini. Di dalam lagunya yang berjudul Imagine, dia mengatakan di dalam liriknya, Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. Bayangkan jika tidak ada harta benda di dunia ini. Tidak akan terjadi keserakahan atau bahkan kelaparan. Yang ada sebuah persahabatan antar manusia. Bayangkan ketika seluruh manusia dapat berbagi satu dengan yang lain. Wah, sangat indah bukan? Tidak ada keegoisan, tidak ada pertengkaran, yang ada kedamaian. Saya tidak sedang membicarakan banyak hal tentang lagu ini, meskipun banyak hal yang sebenarnya bisa diperdebatkan di dalam lirik-liriknya. Tetapi dari inti lagu ini, John Lennon mengajak pendengarnya untuk bukan sekedar membayangkan, tetapi ayo kita mengupayakan kedamaian di muka bumi ini. Namun apa yang terjadi? Seperti yang saya katakan, tidak mudah. Di balik kesuksesan lagu ini, John Lennon sendiri gagal melakukannya. Maafkan saya bagi penggemar The Beatles.
Bukan maksud saya untuk menyerang penggemar mereka, tetapi inilah kenyataan yang terjadi. Suatu saat John Lennon pernah berkata di dalam konferensi pers, dia mengatakan, "We, the Beatles, are more popular than Jesus." Tak lama setelah itu, ia ditembak oleh fansnya sendiri. Perkataan ini sangat menyinggung umat Nasrani pada saat itu. Sehingga John Lennon ditembak 4 peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Belum lagi kasus rumah tangganya yang berantakan. Ia melakukan KDRT, berselingkuh dari istri pertamanya, bahkan sang anaknya sendiri kerap menjadi sasaran tinju karena alasan yang tidak jelas. Banyak permasalahan yang dilakukannya, sehingga tidak heran banyak fans dari John Lennon itu mengatakan bahwa John Lennon adalah orang yang munafik. Ia menyanyikan kedamaian, tapi justru menyebarkan kebencian. Ia mengajak pendengarnya untuk mengasihi, tetapi justru ia menjadi sumber perpecahan di dalam keluarganya. Sebagai seorang yang lain, ketika kita melihat kehidupan John Lennon ini, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah orang seperti ini layak untuk dikasihi? Mungkin ada di antara kita yang berkata, ya tentu saja, ya mesti. Kita kan orang Kristen, harus mengasihi. Tetapi mari kita perjelas sedikit posisi kita. Seandainya kita adalah korban dari perlakuan John Lennon, seandainya kita adalah anak, istri, atau kerabat, atau mertua dari John Lennon, dan kemudian saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah orang seperti ini layak untuk dikasihi? Mungkin pada saat yang sama, kita sedang memutar memori bagaimana anak kita diperlakukan kasar, atau kita sedang mengingat bagaimana sakitnya kita disiksa, dipukul, bahkan dikhianati. Sambil menangis, mungkin kita akan mengatakan, tidak akan saya mengasihi orang kayak gini. Cukup, sudah cukup. Tidak mudah bukan? Ketika kita harus mengasihi sesama kita yang menyakiti kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun sulit, bacaan kita di hari ini itu mengatakan sebuah formula bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita yang kadang menyakiti kita. Pada saat itu diceritakan di dalam sebuah perjamuan terakhir, di malam terakhir, Yesus memberikan pesan-pesannya sebelum ia ditangkap. Ia menyadari bahwa dunia sedang menentang mereka dan penderitaan akan menghadang perjalanan iman mereka. Oleh sebab itu Yesus meminta para murid untuk saling mengasihi dan menjaga persekutuan mereka satu dengan yang lain. Semakin erat. Ayo kita pererat lagi. Hal ini bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Markus sendiri mencatat konflik yang terjadi di antara mereka. Dikisahkan di tempat yang lain, Yesus setelah dimuliakan di atas gunung bersama Elia dan Musa, para murid memperebutkan posisi yang tertinggi di bawah pemerintahan Yesus. Mereka memiliki pemikiran bahwa Yesus akan segera menggulingkan pemerintahan Romawi. Sehingga pada saat itu Yakobus dan Yohanes datang ke Yesus, kemudian berkata kepada Yesus, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Kita dapat melihatnya di Markus pasal yang 10. Apa yang terjadi kemudian? Segera 10 murid yang lain tidak terima, marah. Berkata kepada mereka, apa yang kamu lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kata asli dari marah ini memiliki makna yang berarti full of anger. Marah yang sangat benar-benar marah. Bukan marah karena Yesus, kok Yesus tiba-tiba dimintain posisi? Bukan. Tetapi marah karena cemburu. Saya pun juga pengen kan posisi itu. Mereka marah. Bukan baru saja Yesus memberitahukan penderitaannya, kemudian dimintain posisi.
Tetapi Yakobus dan Yohanes itu meminta kekuasaan. Mereka merasa cemburu. Salah seorang murid menarik baju mereka. Protes. Apa yang kamu lakukan? Ngapain sih kamu? Bapak Ibu Saudara sekalian, konflik dan penderitaan ada di depan mereka. Dan benar apa yang terjadi setelah malam itu. Mereka lari kocar-kacir, tidak tahu kemana mereka. Mereka lari, takut. Ketika Yesus, sang guru mereka, ditangkap. Mereka lebih mempertahankan nyawa mereka dibandingkan mempertahankan nyawa mereka untuk Yesus. Bandingkan apa yang Yesus lakukan. Ia justru mengorbankan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Ia justru mengorbankan nyawanya bagi para murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan berjemaat saat ini tentu tidak lepas dari sebuah konflik. Terkadang konflik dapat menyebabkan luntur akan kasih kepada sesama. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, di mana kondisi jemaat menjadi tidak pasti, di mana kondisi jemaat menjadi terombang-ambing, tidak menentu. Tapi justru di masa-masa yang seperti ini, Tuhan ingin menyingkapkan kepada kita bahwa kita perlu mengikatkan diri satu dengan yang lain, saling membantu, melepaskan ego kita, dan saling merangkul semakin erat di dalam iman dan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, di masa pandemi ini, beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar ada sebuah gereja yang justru menyibukkan diri dengan sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggalang dana persembahan untuk memperbaiki kursi gereja pada saat itu. Yang sebenarnya menurut saya masih bisa dipakai. Tetapi ketika saya berpikir, kenapa sih itu harus dilakukan? Bukankah banyak jemaat yang memerlukan uluran bantuan? Ketika ditanya, oh ini kan sudah program, oh ini kan sudah direncanakan dari lalu-lalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah di masa-masa yang seperti ini kita melihat jemaat kita jauh lebih membutuhkan daripada kursi gereja, bukan? Memberikan sembako kepada mereka, memberikan pulsa bahkan untuk mereka bisa ibadah online, mengadakan sebuah edukasi, ayo jaga protokol. Itu sesuatu yang sangat urgent, bukan di masa-masa seperti ini. Saya tidak menyangka kursi gereja jauh lebih penting daripada kehidupan jemaat. Bukankah pandemi ini pun datang tidak terencana? Saya percaya semua orang terdampak akan pandemi ini. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjadikan masa seperti ini sebagai momen di mana gereja harus bisa merangkul dan mengasihi jemaatnya. Gereja bukan perkara gedung, tetapi adalah orang-orang di dalamnya. Sama seorang pastor pernah mengatakan, pastor yang bernama Mike Stakura, dia mengatakan, the mark of great church is not its seating capacity, but its sending capacity. Tanda dari sebuah gereja yang besar bukan dilihat dari seberapa besar kapasitas tempat duduknya, tetapi seberapa besar kapasitas gereja itu mengutus jemaatnya. Untuk apa? Menyebarkan kasih Allah. Untuk apa? Merangkul sesama kita. Untuk apa? Membantu orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang sebenarnya tujuan dari misi Allah di dalam gereja kita. Kalau boleh dikaitkan dalam konteks pembicaraan kita pada hari ini, gereja seharusnya bukan berpusat kepada sarana dan prasarana. Bukan berarti tidak boleh, tetapi ada yang harusnya jauh lebih menjadi pusat, yaitu kehidupan jemaat. Bagaimana gereja itu bertumbuh di dalam iman dan terus berjuang
di dalam masa-masa yang seperti ini. Bagaimana jemaat dapat diikat di dalam kehidupannya bersama-sama dengan Kristus. Inilah yang jauh lebih penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Dan dalam hal ini, Yesus tidak sekedar asal perintah, enggak. Tapi Yesus sendiri melakukannya. Menariknya, sebelum ia memberikan perintah untuk kita saling mengasihi, Yesus mengawalinya dengan sebuah anugerah. Yesus mengasihi kita dulu, baru kemudian ia memberikan perintah untuk kita saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sebuah anugerah. Perintah tidak dikatakan tanpa anugerah. Dan tanpa anugerah kita pun tidak mampu menjalankan perintah. Di perikop sebelumnya Yesus pun mengatakan, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, tidak nempel ke pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak akan bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal, tidak nempel kepada pokok anggur itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Allah bisa kan menghancurkan manusia dalam sekejap, kemudian menciptakan manusia yang jauh lebih taat dibandingkan kita saat ini. Tetapi kalau Allah menunjukkan kasihnya sampai sekarang, itu adalah sebuah anugerah. Bahkan ketika ia menjadikan kita sebagai seorang sahabat, padahal kita sebenarnya musuh dia, musuh Allah. Dari musuh menjadi seorang sahabat, dari hamba menjadi rekan sekerja. Wow, itu sesuatu yang sangat mujizat, bukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Allah justru menunjukkan kasihnya kepada kita. Saya mengajak kita untuk membayangkan sejenak. Kita bayangkan seandainya ini ya, suatu saat kita melewati sebuah minimarket yang sepi. Kemudian kita melihat seorang kasir di dalamnya itu ditodong oleh senjata tajam oleh seseorang. Ketika kita mengamati, rupanya ada perampok di dalam yang ingin merampok seluruh uang di dalam minimarket itu. Pertanyaan saya nih sekarang, siapakah di antara kita yang memberanikan diri untuk turun dari kendaraan kita dan menolong kasir itu? Iya, dengan meresikokan nyawa kita. Mungkin bisa jadi kita akan terluka, atau ya amit-amit kita akan jadi terbunuh, jadi korban. Siapa di antara kita yang berani menolong? Mungkin saya perkirakan ada beberapa di antara kita yang mau untuk menolong. Tetapi mari kita lanjutkan perjalanan imajinasi kita. Jika seandainya kita memutuskan untuk turun menolong kasir itu, tiba-tiba dari arah sebelah toko itu muncul banyak sekali orang-orang yang selesai latihan pencaksilat. Dengan masih kostum pencaksilatnya, mereka rombongan berjalan-jalan. Dan mereka juga menyadari hal yang sama. Ada perampok di dalam minimarket itu. Segera mereka berbondong-bondong ke arah minimarket itu dan ingin menghabisi perampok itu. Pertanyaan saya sekarang, siapa di antara kita yang tetap memberanikan diri masuk ke dalam minimarket dan berdiri bersama-sama sang perampok, supaya sang perampok tidak digebukin oleh orang banyak? Siapa di antara kita yang berani mengorbankan nyawanya, meresikokan nyawanya untuk berdiri bersama-sama sang perampok, membela sang perampok? Saya pikir kok jarang ada yang mau melakukannya, bukan?
Dengan perspektif yang berbeda, izinkan saya juga bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah orang seperti ini layak untuk dikasihi? Apakah perampok seperti ini layak untuk dikasihi? Apakah perampok seperti dia layak untuk dibela? Kenapa enggak? Dibiarin aja dan masa itu gebukin rame-rame. Dia kan memang wajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, sayangnya kitalah perampok itu. Kitalah perampok itu. Dan tidak jarang kita merampok rumah Tuhan. Tidak jarang kita mengeluh kepada Tuhan. Kita minta A, minta B, minta C. Tuhan tidak pernah ngabulin. Kemudian kita marah dan berkata, Tuhan egois. Kita berkata kepada Tuhan, kita protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau panggil orang yang Kukasihi? Tuhan, kenapa Engkau tidak segera membiarkan pandemi ini segera berlalu? Tapi seolah-olah Tuhan diam. Dan apa yang kita lakukan? Kita marah besar kepada Tuhan. Tuhan tidak peduli sama aku. Gitu kok bilang aku suruh mengasihi sesama. Jangankan mengasihi sesama. Tuhan tidak pernah kasih sama aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya yang berani mengorbankan dirinya. Berdiri bersama-sama dengan kita. Membela, bahkan menutupi segala kesalahan kita. Hanya Dia yang terus menyatakan kasih-Nya bahkan sampai detik ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian tidak pernah bisa mengingat berkat-berkat dari Tuhan, ingatlah keberadaan diri kita saat ini. Bukankah kita ada saat ini? Itu karena anugerah Tuhan. Kalau orang lain boleh berkeliaran di luar, mereka banyak yang terkena COVID. Tapi bagaimana dengan kita saat ini? Kita masih bisa sehat, kita masih bisa punya tangan, bisa bekerja, bisa membaca. Itu anugerah Tuhan. Ketika orang lain menderita, kita bisa menikmati hidup kita saat ini. Itu siapa yang kasih? Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ke-8 mengatakan, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Kita ini adalah musuh Allah. Kita itu memberontak kepada Allah. Tetapi Dia mau berdiri bersama-sama dengan kita. Menolong kita. Menjadikan kita sahabatnya. Bahkan merangkul kita menjadi rekan sekerjanya. Inilah kasih itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Inilah kekuatan itu. Ketika kita ingin mengasihi sesama kita, ingatlah satu hal. Pertanyaannya bukan layakkah orang lain untuk dikasihi, tetapi layakkah kita dikasihi Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan utama kita. Dan penuh dengan kesadaran, marilah kita berjalan untuk mengasihi sesama kita. Penuh dengan kesadaran akan kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Kita mengasihi sesama kita. Karena merekalah anggota tubuh Kristus. Karena merekalah saudara seiman kita. Karena merekalah manusia-manusia yang memang diberkati Allah. Sama seperti Dia mengasihi kita, kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Amin.
Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada Tuhan. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa dan mengingatkan kami kembali. Betapa besar dan ajaib kasih-Mu kepada kami manusia yang lemah dan berdosa ini. Sekaligus mengingatkan kami agar kami hidup saling mengasihi, saling mendukung, saling membantu, dengan melepaskan ego kami sendiri, sehingga kami semakin dipersatukan di dalam iman dan kasih, di dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kami berdoa untuk panitia MPP seri yang kedua dengan segala kegiatannya. Kiranya hikmat dan kekuatan dari Tuhan menyertai panitia, agar apa yang dilaksanakan boleh menjadi wujud kasih Tuhan yang dinyatakan kepada sesama dan menjadi berkat bagi jemaat. Kami bawa dalam doa kami akan rencana ibadat onset pada awal bulan depan. Tuhan, kami menyadari betapa pentingnya ibadat onset tersebut bagi umat Tuhan. Kami membutuhkan persekutuan yang menyemangati kami dalam ibadat bersama saudara-saudara seiman kami, agar rohani kami tidak menjadi kering, meskipun ibadat onset tersebut juga masih dalam keterbatasan karena situasi pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini. Tuhan, berkati majelis jemaat yang mempersiapkannya, dan kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kesempatan kepada jemaat-Mu dengan situasi yang tentunya sudah memungkinkan untuk melaksanakannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk penyusunan kepengurusan komisi dan badan pelayanan GKI Tegal yang akan berakhir pada 5 Juni yang akan datang. Biarlah ini menjadi kesempatan yang baik untuk umat-Mu ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, semasa Tuhan masih memberikan kesempatan tersebut kepada kami semua, di mana kami boleh mengesampingkan ego kami. Sebaliknya kami dapat mempersembahkan talenta kami masing-masing bagi pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Karena seberapa besar kehidupan kami yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan, sebenarnya menunjukkan seberapa besar kasih kami kepada Tuhan. Biarlah kasih dan kesempatan yang Tuhan masih berikan tidak kami sia-siakan begitu saja. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tidak tahu sampai kapan kesempatan tersebut masih Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Pada saat ini kami berdoa untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan, sampai saat pentabisannya nanti sebagai pendeta GKI Tegal. Kiranya Tuhan yang terus menolong Penatua Iman, juga majelis jemaat dan jemaat GKI Tegal di dalam mempersiapkannya. Pimpin dan berkati juga Tuhan proses kepindahan istri dan putri Penatua Iwan ke Tegal, agar mereka semua tetap diberikan kesehatan yang baik dan terus dapat mendukung pelayanan-pelayanan yang dilakukan Penatua Iwan. Kami juga berdoa untuk para pendeta kami, Pendeta Priscilla Agustina dan keluarga, Pendeta Emeritus Stefanus Trioso dan keluarga. Berikan kepada mereka Tuhan dan keluarga kesehatan yang baik, hikmat dan sukacita dari Tuhan,
agar karya dan pelayanan mereka senantiasa menjadi saluran berkat buat umat Tuhan di GKI Tegal ini. Tidak lupa kami bawa dalam doa kami saudara-saudara seiman kami yang sakit dan di dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa khusus untuk Ibu Yeniwati, juga saudara-saudara kami yang lain yang kami bawa di dalam doa-doa pribadi kami. Kiranya kasih, sukacita, bahkan kesembuhan jika Tuhan berkehendak dapat dialami oleh saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berkati semua pengobatan yang dilakukan. Kami juga teringat Tuhan kepada para keluarga korban musibah tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada tanggal 21 April yang lalu. Oh Tuhan, betapa sedih dan berduka cita para keluarga korban yang ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kiranya kekuatan dan kasih Tuhan yang menghibur dan menolong mereka di dalam menapaki selanjutnya kehidupan di hari-hari mendatang tanpa orang-orang yang mereka kasihi. Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, dari Bapak Presiden dan para pemangku wewenang dari pusat sampai daerah, di dalam terus berupaya menanggulangi pandemi COVID-19 dan berbagai bencana alam, serta radikalisme yang terjadi di negara kami, serta dampak situasi politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di negara kami Indonesia yang kami cintai. Berikan Tuhan kepada mereka para pemimpin kami, hikmat, kekuatan, keterampilan di dalam mengatasi semua tantangan dan pergumulan yang dihadapi, agar negara dan bangsa Indonesia dengan kemurahan Tuhan dapat melewatinya dengan baik, dapat menjadi bangsa yang maju, berkembang, dan takut akan Tuhan. Berkati program vaksinasi COVID-19 yang masih terus berlangsung, dan biarlah kami semua sebagai warga negara yang baik, terus mendukungnya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan 5M, dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan, itulah doa-doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam keterbatasan karena belum dapat beribadat di gedung gereja, kita tetap bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan, seperti kolekte, bulanan, persepuluhan, ucapan syukur, sampul aksi puasa, sampul Thanksgiving Day, dan lain-lain. Dengan mentransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399.
Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code standar pembayaran nasional atau KRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam memberikan persembahan, sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa bepergian, Majelis Jemaat GKI Tegal dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Bagi anggota dan simpatisan GKI Tegal, Pos Jemaat Selawi, kolekte, persembahan bulanan atau syukur, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening BCA 362 2123 123 atas nama Laura atau Dwiyanti. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan kerelaan hati. Dalam Mazmur 54 ayat 8 dikatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadat pada Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami. Tuhan tetap memelihara kami hari demi hari, jam tiap jam. Terpujilah namamu Bapa di surga. Karena itu ya Tuhan, kami boleh datang pada hari ini untuk membawakan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin kami semua untuk dapat mempergunakan persembahan tersebut untuk dapat kami lakukan bagi pelayanan kami di tempat ini, di Kota Tegal, maupun di tempat-tempat lain yang membutuhkan. Ajar kepada kami ya Tuhan untuk dapat juga memberi dimanapun kami berada kepada sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam
Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang dikasihi Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Tinggallah dalam kasih Tuhan dan hiduplah saling mengasihi. Kami akan melakukan perintahnya sebagai wujud hidup yang dipersatukan dalam iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan sampai selamanya. sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa.